Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan malam ini. Kita berterima kasih buat hambanya, Pak Pendeta Valen, sudah di tengah kita. Dan kita siap untuk mendengar pesan Tuhan, berita kasih Tuhan kepada setiap kita. Waktu kita persilakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hebron. Shalom saudara. Shalom. Ya, bisa kedengaran suara saya ya? Shalom. Ya, Shalom. Kali lagi salam sejahtera dari bagian timur Indonesia, tepatnya dari kota Manado. Hari ini Manado aman, bukan karena Bapak Kapolri ada datang ke Manado, tetapi karena perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kota Manado dan juga doa-doa saudara. Nah, Amin. di momen Jumat Agung ini, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak sekali lagi kita berdoa. Bapa Surgawi bersama dengan keluarga besar Menara Doa Segala Bangsa Indonesia, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan yang luar biasa lewat peristiwa yang kami peringati hari ini Jumat Agung. Peristiwa luar biasa ini sungguh mengubah tujuan hidup kami, sungguh mengubah identitas kami, sehingga kami memiliki identitas baru, identitas di dalam kerajaan Allah, identitas di dalam Kristus. Bapa berbicara buat kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi ya Roh Kudus, Engkau ada malam hari ini. Engkau sendiri akan menerjemahkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengalami Engkau, mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Biar kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dengar dan alami kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita perkatakan, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tergerak untuk mengajak kita di momen Jumat Agung ini mengenai identitas kita dalam kerajaan Allah atau identitas kita di dalam Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah hamba Tuhan, para pendoa syafaat, adalah orang-orang Kristen yang luar biasa, pasti tahu ini. Tetapi izinkan saya malam hari ini untuk mengingatkan sekali lagi, sekaligus menyegarkan bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah sering mengubah identitas seseorang. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat Gideon. Gideon itu satu ketika dia penakut luar biasa. Dia takut dengan orang Midian. Bahkan untuk mengirik gandum, dia mengirik di tempat pemerasan anggur. Tempat yang seharusnya tidak seperti itu karena dia ketakutan. Tetapi ketika Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, Gideon yang penakut ini Tuhan bilang, engkau mighty man of valor. Pahlawan yang gagah perkasa, luar biasa. Saudara masih ingat Abraham? Abraham, dia dengan Sarah tidak memiliki anak, tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang engkau adalah father of many nation, bapak banyak bangsa. Saudara, begitu yang kita lihat dalam Alkitab. Nah, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepadanya di dalam namanya. Kita diberi kuasa, kita menjadi anak-anak Allah, sons of God. Itulah identitas saya dan saudara, adalah anak-anak Allah, sons of God. Itulah sebenarnya yang saya mau bilang malam hari ini. Karena identitas kita sebagai anak-anak Allah, itulah sebabnya kita dilawan, kita diperangi oleh iblis. Makanya muncul segala macam masalah, segala macam halangan, segala banyak problem dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Iblis melawan kita dengan identitas kita, saudara. Kita diperangi oleh iblis. Iblis apa, saudara? Dia sangat takut dengan identitas saudara. Iblis sangat takut, jangan-jangan saudara bisa mengenali siapa saudara sesungguhnya di dalam Kristus. Saudara, kalau saya boleh katakan malam hari ini, salah satu pewahyuan yang paling penting dalam firman Tuhan adalah pada saat kita mengerti siapa kita di dalam Kristus.
olehnya peristiwa kita memperingati Jumat Agung ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah titik awal kita menerobos untuk destiny kita yang luar biasa. Salah satu pewahyuan yang paling luar biasa yang pernah kita boleh tahu saudara dalam firman Tuhan adalah pada saat kita mengerti siapa kita dalam Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau saudara menemukan, saudara mengenali siapa saudara di dalam Kristus, saudara kenal saudara adalah anak-anak Allah, itu akan mengubah cara hidup saudara. Itu akan mengubah akan jalan hidup saudara. Itu akan membuat saudara bangkit dan mengalahkan musuh, mengalahkan iblis. Itu akan membuat saudara lebih kuat, lebih stabil dalam hidup ini. Itu akan membuat iman saudara bergerak lebih luar biasa, bekerja lebih baik. Itu akan membuat saudara menerobos dalam kehidupan doa. Itu akan membuat saudara berjalan dalam level otoritas yang lebih tinggi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus dibunuh? Saudara, kalau saya bilang kenapa Yesus dibunuh, bukan karena mujizat yang dia lakukan. Yesus dibunuh itu bukan karena kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan. Yesus dibunuh bukan karena pelepasan-pelepasan yang dia lakukan, saudara. Tapi Yesus dibunuh karena identitasnya, saudara. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 67 sampai 71. Itu cerita mengenai Yesus di hadapan mahkamah agama. Lukas 22 ayat 67 sampai 71. Saya bacakan saudara. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dihakimi, banyak yang mereka lakukan kepada Yesus. Mereka menampar Yesus, mereka memukul Yesus, mereka mengolok-olok dia, mereka meludahi dia, dan lain-lain. Tetapi ia tidak berkata satu kata pun. Tetapi ketika mengenai identitas, Yesus membela identitasnya. Saudara, iblis sangat marah karena ia tidak ingin ada siapapun yang diidentifikasi sebagai anak Allah. Saudara, di dunia di mana kita hidup ini, mereka yang berdiri bersama Allah, iblis marah. Mereka yang mengatakan ya kepada Yesus, iblis marah. Mereka yang mengatakan ya, saya miliknya Yesus, iblis marah. Bapak Ibu Saudara, iblis tidak memerangi saudara untuk hal lain apapun. Tetapi iblis melawan saudara, iblis memerangi saudara karena identitas saudara. Iblis memerangi saudara setiap hari, iblis melawan saudara setiap hari karena saudara telah menyatakan ya kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, Amen. Kita harus berdiri kuat di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah karena ini adalah peperangan atas identitas saudara. Iblis tidak mau kalau saudara bisa menemukan, kalau saudara bisa mengenali identitas siapa saudara sesungguhnya di dalam Kristus. Maaf saudara. Sekali lagi, iblis takut karena identitas saudara lebih besar dari seluruh dunia. Karena di hadapan mata Allah bukan berapa besar, bukan berapa banyak yang saudara miliki. Di hadapan mata Allah bukan berapa banyak, berapa besar kekayaan dan kehebatan saudara, tetapi identitas saudara sebagai anak Allah, itulah yang menentukan kebesaran saudara. Tahukah saudara bahwa identitas saudara tidak berasal dari dunia ini? Saudara diciptakan segambar dengan rupa Allah. Saudara adalah anak-anak Allah, sons of God, daughter of God juga, of course. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya iblis memerangi Yesus. Karena rahasia, saudara, karena rahasia yang membuat Yesus itu begitu luar biasa penuh kuasa karena identitasnya. Itulah rahasia yang sedang dicari dan dinantikan oleh iblis. Iblis sedang mencari rahasia itu. Dan kemudian Yesus mengakui, I am
the Son of God, saudara. Iblis pikir kira-kira begini, saudara. Iblis berpikir, kalau aku bunuh dia, maka Allah tidak akan punya anak lagi. Oh, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengakui, akulah anak Allah, iblis berkata kira-kira begini, oke, kami akan bunuh engkau, dan lihat nanti apa yang akan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis tidak pernah tahu, bahwa rencana Allah, bahwa sesudah kematian ada kebangkitan, bahwa sesudah kematian ada kehidupan. Haleluya. Karena Yesus mati dan dia bangkit kembali. Ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit kembali, yang segera nanti kita akan rayakan. Ketika Yesus mati dan dia bangkit kembali, banyak Yesus yang lahir. Ciptaan baru dilahirkan, ras yang baru dilahirkan. Tuhan bukan hanya memiliki satu anak, tetapi Tuhan memiliki anak-anak, sons of God. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 1 bilang begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita, apa saudara? Disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Sekali lagi, ada satu ayat lagi. Galatia 3 ayat 26. Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena karya besar yang kita rayakan hari ini. Karya salib Kristus. Sehingga kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu pujian penyembahan tadi, Ibu Pendeta Lenda berkata bahwa ada pertukaran yang terjadi di kayu salib. Pak Pendeta Hebron juga bilang harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus sudah gantikan kita. Nah, sekedar flashback, paling tidak ada 8 pertukaran ilahi yang terjadi di kayu salib. Di kayu salib terjadi pertukaran ilahi antara Yesus dengan ras Adam yang penuh dosa. Yang pertama, saudara, Yesus dihukum agar kita bisa diampuni. Yang kedua, Yesus dilukai agar kita bisa disembuhkan. Saudara ingat firman, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh kita yang penuh dosa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dibenarkan oleh kebenarannya. Yang keempat, Yesus telah mati kematian kita. Itu yang Pak Hebron bilang, harusnya kita yang mati. Tapi Yesus jalani, Yesus gantikan. Yesus telah mati kematian kita sehingga kita bisa apa? Karena kita bisa mendapatkan kehidupan. Kita bisa berbagi kehidupan, saudara. Kemudian yang kelima, Yesus menjadi miskin oleh kemiskinan kita. Sehingga kita bisa menjadi kaya dalam kekayaannya. Saudara, ada tertulis, dia menanggung lapar, haus, telanjang. Saudara, kekurangan segala-galanya. Dia gantikan kita. Agar apa? Kita boleh menjadi kaya dengan kekayaannya. Kemudian yang keenam, saudara, Yesus memikul rasa malu kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berbagi kemuliaannya. Kita bisa merasakan kemuliaannya, mengalami kemuliaannya, saudara. Yesus dia mengabaikan, saudara, pada waktu itu, saudara. Memikul salib, saudara. Ketika dia tergantung di kayu salib, itu yang paling buruk, saudara. Jenis penghukuman pada masa itu, saudara. Tetapi dia memikul rasa malu itu agar kita boleh menikmati kemuliaannya. Kemudian, saudara, yang ketujuh, Yesus menanggung penolakan. Saudara, agar kita bisa mendapatkan penerimaan sebagai anak-anak. Pak Hebron bilang tadi, Yesus bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Saudara tahu, untuk pertama kali dalam sejarah alam semesta, Bapa memalingkan mukanya, tidak mau melihat anak yang dia kasihi, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Bapa yang Maha Kudus tidak bisa sama-sama dengan dosa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah alam semesta, Bapa tidak mau melihat, dia berpaling dari anaknya. Karena apa? Karena Yesus menanggung penolakan kita, agar kita
bisa diterima sebagai anak-anak Allah, sons of Amen. God. Dan yang kedelapan, Yesus menjadi kutuk, saudara, agar kita bisa memperoleh berkat. Saudara, paling tidak 8 hal ini yang membuat kita mengalami identitas yang baru, menjadi pribadi yang baru, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah, the sons of God. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau bilang sama saudara yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube, saudara, jangan biarkan iblis mengambil identitas itu dari saudara. Jangan biarkan masalah, problem yang terjadi sehari-hari mengambil itu dari saudara. Jangan biarkan hambatan, tantangan itu mengambilnya dari saudara. Lindungi identitas saudara. Jangan kompromi, jangan menyerah. Terus berdiri buat Yesus. Saudara adalah anak-anak Allah, sons of God, daughter of God. Saudara akan berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengenali identitas Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Allah, Allah akan mengutus malaikatnya, Bapak Ibu Saudara. Allah akan mengutus malaikatnya untuk menolong saudara. Jadi saudara tidak sendirian. Karena apa? Karena Yesus sebagai anak Allah, Allah juga mengutus malaikatnya untuk menolong dia. Ada satu catatan dalam Lukas 22, saudara, ayat 43 dan 44. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Saya bacakan, saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang tertetes ke tanah. Saudara, ayat 43 bilang, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan akan mengutus malaikat untuk melindungi kita, bersama-sama dengan kita. Saudara, catatan selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Pada waktu Petrus ada di penjara, Kisah Para Rasul 12 ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati dan bangkit, anak-anak Allah dilahirkan. Ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit, anak-anak Allah dilahirkan. Iblis marah. Iblis mulai membunuh setiap anak-anak Allah pada waktu itu, sudah. Ini yang terjadi pada rasul-rasul dan gereja yang mula-mula. Mereka mengalami penganiayaan. Tetapi perhatikan, semakin iblis menyerang orang-orang Kristen, semakin orang-orang Kristen menjadi kuat. Semakin iblis menganiaya orang-orang Kristen, semakin orang-orang Kristen bangkit dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka berkata, hei, orang-orang apakah ini? Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Semakin banyak penganiayaan, maka mereka semakin kuat, saudara. Saudara, dalam terjemahan New King James bilang, dicatat di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6, these who have turned the world upside down. Jadi mereka bilang, wah, datang ini orang-orang yang menunggang balikkan dunia. Luar biasa, saudara. Jadi saya mau bilang, itulah identitas saudara. Jangan menyerah, saudara. Terus maju. Yesus tidak pernah menyerah. Saudara juga harus tidak boleh menyerah. Saudara bukan orang yang menyerah. Jangan menyerah. Menyerah itu bukan identitas saudara. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menyerah. Saudara bukan orang menyerah. Dan menyerah itu bukan identitas saudara. Identitas saudara adalah tetap ikut Yesus. Haleluya. Identitas saudara tetap ikut Yesus. Pastikan setiap hari saudara bertumbuh. Pastikan setiap hari saudara semakin kuat. Pastikan setiap hari saudara semakin dewasa dalam Tuhan. Tidak peduli apapun masalahnya, tidak peduli apapun tantangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengerti identitas kita yang sejati, ketika kita sungguh-sungguh merangkul identitas kita, ketika kita sungguh-sungguh memeluk identitas kita, maka itu akan membuka tujuan ilahi kita. It will unlock our divine destiny. Itu akan membuka tujuan akhir kita. Nah, kita tahu bersama bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani.
imamat kerajaan. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah kepunyaan Allah. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan bilang begini, kamu adalah imamat rajani. Terus, sehingga kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudara dikatakan, kamu adalah titik-titik, adalah imamat rajani, sehingga kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, kalau dalam terjemahan English Standard Version, saudara, perbuatan yang ajaib di situ disebut that you may proclaim the excellencies of God. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, tapi juga untuk memberitakan keagungan dan keunggulan Tuhan. Nah, saudara perhatikan ada kata-kata yang ada dalam ayat itu. Tetapi kamulah imamat rajani, supaya kamu melakukan, dan seterusnya, saudara. Kata tetapi kamulah, supaya kamu. Jadi, waktu dikatakan tetapi kamulah, itu adalah panggilan kita. Supaya kamu, ya, saudara, maksud saya begini, panggilan kita itu keluar dari identitas kita. Karena kita adalah imamat rajani, maka kita melakukan hal-hal tersebut. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, kita melakukan. Jadi panggilan kita muncul keluar karena identitas kita, bukan sebaliknya. Jadi siapa kita, identitas kita terlebih dahulu, baru penugasan. Baru setelah itu apa yang kita lakukan. Baru setelah itu apa yang menjadi panggilan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan juga kita adalah garam dan terang. Nah, karena saudara adalah garam, karena identitas saudara adalah garam, maka saudara berhak, saudara punya otoritas, saudara punya wewenang yang sah, saudara punya izin, saudara punya hak yang legal untuk menghentikan pembusukan yang disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh penyakit, oleh kutukan. Karena saudara adalah garam, saudara punya izin, saudara legal untuk memberi cita rasa, untuk membangkitkan kehidupan. Karena saudara adalah garam, maka saudara punya otoritas, saudara punya wewenang yang sah untuk memicu rasa haus akan hal-hal dari Tuhan, dan untuk memimpin orang-orang dari dunia ini untuk minum kepada air kehidupan, kepada sang air kehidupan. Saudara, karena saudara adalah terang, karena identitas saudara adalah terang, maka saudara berhak, saudara punya otoritas, saudara punya wewenang yang sah, saudara punya izin, saudara punya hak yang legal untuk menyingkapkan pekerjaan kegelapan dan mengusirnya. Karena saudara adalah terang, identitas saudara adalah terang, maka saudara berhak, punya otoritas, punya izin, punya hak yang legal untuk menunjukkan jalan hidup kepada orang-orang dunia, untuk membukakan kepada mereka hal-hal yang berasal dari Tuhan, sehingga bisa membimbing mereka, memberi mereka hikmat, mengobarkan semangat, menyembuhkan, memulihkan, dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Itu identitas kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu juga kita sebagai imamat rajani, dikatakan tadi, royal priesthood. Karena identitas saudara sebagai royalty, kalau saya boleh katakan, sebagai rajani, putra-putri raja, maka saudara berhak, saudara punya otoritas, saudara punya wewenang yang sah, saudara punya izin, saudara punya hak legal untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan deklarasi. Karena saudara adalah royalty, adalah rajani, adalah putra-putri raja, saudara punya hak untuk menghancurkan pekerjaan kegelapan. Saudara punya izin, saudara punya wewenang yang sah untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dalam tanda-tanda dan mujizat. Saudara bisa mengubah dunia dengan pengaruh sorga, sehingga ada kedamaian, ada keadilan, ada kebenaran, ada harmoni, ada kerendahan hati, kehormatan, dan kebenaran. Kemudian karena identitas saudara adalah priest, adalah imam, adalah pelayan Tuhan, maka saudara berhak, saudara punya otoritas, saudara punya wewenang yang sah, saudara punya izin, saudara punya hak yang legal untuk menurunkan realitas surgawi yang datang ke bumi melalui doa, melalui syafaat, melalui penyembahan kita, melalui keputusan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi saya mau bilang begini terakhir. Allah tidak percaya saudara bisa kalah. Sekalipun mungkin saudara jatuh, saudara terpuruk, Allah berkata,
engkau tidak kalah. Karena Amen. itu bukan identitasmu. Kualitas identitas saudara adalah saudara tidak bisa kalah. Sekalipun saudara melihat diri saudara sebagai orang yang gagal, tetapi Allah berkata, itu bukan identitasmu. Aku tidak melihat kegagalanmu. Aku melihat benih yang aku taruhkan dalam engkau. Bukan benih kegagalan, tapi benih kemenangan. Haleluya. Amen. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, jangan menyerah. Karena menyerah bukan identitas saudara. Memang jujur, kalau Tuhan mau lihat kemampuan kita, Tuhan tahu kita tidak memenuhi syarat. Kalau Tuhan mau lihat aktivitas hidup kita setiap hari, kita semua gagal, saudara. Dengan kebenaran diri sendiri kita tidak akan berhasil. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, kebenaran Yesuslah, karya Yesus yang kita peringati hari inilah lewat juga Jumat Agung. Kebenaran Yesus itulah yang ada di dalam kita. Kasih karunia Yesus itulah yang ada di dalam kita, yang Tuhan mau lihat. Dan Tuhan berkata, kasih karunia bertumbuhlah. Benih kasih karunia bertumbuhlah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini, siapapun kita harus bangkit. Kita harus sadar identitas kita sebagai anak-anak Allah. Siapa kita dalam kerajaan Allah, siapa kita dalam Kristus. Dan biar kita senantiasa menerobos, karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Tempat yang paling aman di dunia ini adalah ketika kita bergerak, berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Biar kebenaran firman ini memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk malam yang luar biasa ini. Ketika kami bersyukur mengingat pengorbanan Kristus, kasih-Mu yang luar biasa lewat peristiwa Jumat Agung. Kami menyadari dan mengerti sekarang, kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki identitas yang luar biasa di dalam Engkau, karena Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi ya Roh Kudus, lebih dalam lagi pewahyuan ini, Engkau buat kami mengerti. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.